Alhamdulillahi ala ma an'ama wa manna min ta'limihi wa fahama wa salawatullahi tulal abadi ala nabiyil mustafa Muhammadi. Teman-teman semua jamaah Masjid Pondok Pesantren Nurul Taqofah, baik putra maupun putri, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Hari kedua kita berpuasa. Ini merupakan salah satu nikmat yang besar karena kita dapat dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Oleh karena itu, karena bulan suci Ramadan ini merupakan Sayyidul Ashur, di mana pahala dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu janganlah kita buang waktu kita. Mari kita dengar kultum bersama. Teman-teman semuanya, di sini pada hari ini kultum saya tidak ingin membahas terkait puasa atau keutamaan puasa dan semacamnya. Tapi kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang ulama, yaitu Syekh Hatim Al-Asom bersama gurunya, yaitu Syekh Syakik Al-Balkhi. Sebelumnya Syekh Hatim Al-Asom ini merupakan seorang sufi pada abad ketiga yang terlahir di desa Khorasan. Jadi kampung halamannya sama Syekh Jaldaki. Kalau anak IPA mungkin tahu Syekh Jaldaki itu berasal dari Khorasan. Nah, Syekh Hatim Al-Asom juga sama dari Khorasan. Saya mengutip kisah ini dari kitab Ihya Ulumuddin. Karangannya siapa? Imam Ghazali. Nah, lengkapnya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pasti udah tahu semua lah yang putra maupun putri. Imam Ghazali ini dalam proses thalabul ilminya itu terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase di mana Imam Ghazali ini mempelajari seluruh ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan dipelajari. Fikih, iya, usul fikih, qawaid fikih, akidah, balaghah, nahwu, shorof, semuanya dipelajari, dikuasain. Itu fase pertama. Nah, kemudian fase kedua di mana Imam Ghazali ini meragukan seluruh ilmu pengetahuan yang ia pelajari, meragukan seluruh ilmu pengetahuan yang ia kuasai. Nah, itu Imam Ghazali. Nah, dari sinilah Imam Ghazali mengambil jalan sufi. Beliau berkhalwat menyendiri di sebuah menara masjid. Nama masjidnya tuh Masjid Amawi. Itu di daerah mana ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya beliau di situ mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya sampai saat ini masih sangat masyhur. Nah, kenapa saya mengutip kitab Ihya Ulumuddin ini? Karena ada seorang ulama dari Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Usamah. Syekh Usamah ini masih gurunya guru saya. Jadi saya punya guru saya ini punya guru, namanya Syekh Usamah, masih hidup. Kata Syekh Usamah gini, "Malam yaqra'il ihya falaysa minal hayya." Barang siapa yang belum pernah membaca kitab Ihya ini, nah, maka dia belum paham betul tentang kehidupan. Nah, makanya saya di sini mengutip kitab Ihya biar termasuk golongan minal hayya. Nah, Imam Ghazali ini mengisahkan dalam kitabnya tentang Syekh Hatim Al-Asom, yang mana beliau belajar selama 33 tahun bersama seorang gurunya, yaitu Syekh Syakik Al-Balkhi. Nah, Syekh Hatim ini selama 33 tahun belajar sama Syekh Syakik, cuma ada 8 hal yang diambil. Saya ambil dari kitabnya nih. Kalau Syekh Al-Balkhi, "Mungdu mata sahabtani." Syekh Syakik bertanya kepada murid Hatim, "Hatim, ente udah berapa lama ngabdi sama saya, belajar sama saya?" Dijawab sama Syekh Hatim, "Mungdu thalathah wa thalathina sanah." Saya sudah belajar, saya sudah mengabdi sama panjenengan selama 33 tahun, Yai. "Thalathah wa thalathina sanah, famadza ta'allamta minni min hadhil fatrah." Kata Syekh Syakik, "Kamu sudah belajar sama saya 33 tahun. Terus apa aja yang udah ente pelajarin sama saya selama 33 tahun ini?" Nah, dijawab,
Thamanul masail, kata Syekh Hatim. Saya mempelajari, saya mengambil 8 hal. Nah, Syekh Syakik di sini kaget. Kenapa kaget? Bayangin 33 tahun ngajarin murid, ternyata yang diambil cuma 8 hal. Kan 33 tahun kan bukan waktu yang singkat. Cuma diambil 8 hal. Nah, dijawab lagi sama Syekh Hatim. Ya Ustaz, lam ata'allam ghairaha. Lam ata'allam ghairaha wa la uhibbu an aqlib. Yai, saya cuma mempelajari 8 hal tersebut dan saya nggak mau bohong sama Yai, makanya saya bilang kayak gitu. Hati ma'indak li asma, kata Syekh Syakik. Ya udah, apa 8 hal tersebut? 8 hal tersebut apaan? Coba sini sebutin. Nah, tadi nggak heran ya kalau Syekh Syakik kaget mendengar jawaban dari Syekh Hatim, bahwa Syekh Hatim ini selama belajar 33 tahun cuma mengambil 8 pelajaran, 8 materi. Bayangin ente di Sakopah 6 tahun cuma hafal 8 halaman. Kan edan dong, males dongo. 6 tahun cuma 8 halaman, lemah banget. Nah, ini 33 tahun cuma 8 materi yang diambil. Bayangin ente yang jadi gurunya nih, ayo ngajar murid 33 tahun, yang diambil cuma secuil. Nah, tapi ternyata kata Syekh Syakik di akhir percakapan bersama Syekh Hatim, ternyata 8 hal tersebut ini mencakup pembahasan-pembahasan dalam 4 kitab suci Allah. Apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kata Syekh Syakik ini, saya sudah mempelajari 4 kitab suci Allah dan saya menemukan 8 ajaran ini. Oleh karena itu, barang siapa yang mempelajari dan mengamalkan 8 ajaran ini, bagaikan ia mempelajari inti kitab-kitab sucinya Allah. Nah, terus apa aja 8 hal ini? Qolal Hatim, ini saya nyampain dari kitab Ihya ya, bukan dari saya. Jadi seandainya saya belum bisa ngamalin, saya bukan qaulun bila amalin, tapi saya hanya menyampaikan dari kitab Ihya. Kata Syekh Hatim gini, al-awwal, inni nadhartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban. Yai, saya ini memperhatikan orang-orang dan setiap orang mencintai kekasihnya masing-masing. Fadhaba ilal qabri faraqahu mahbubuh. Dan ketika mereka wafat masuk ke dalam kubur, kekasihnya tidak ikut masuk ke dalam kubur. Nah, faja'altul hasanat mahbubi fa idza dakhaltul qabra dakhalat ma'i. Nah, oleh karena itu Yai, saya mencintai amal kebaikan. Aku ini menjadikan amal kebaikan sebagai kekasihku, agar ketika aku nanti masuk ke dalam kubur, ia ikut bersamaku. Nah, Syekh Hatim di sini mengajak kita, mengajarkan kita agar selalu mencintai amal kebaikan. Kenapa? Agar nanti amal kebaikan tersebut menjadi penyelamat kita di akhirat. Nah, kata Syekh Hatim, jangan cinta cewek terus. Kenapa? Karena cewek itu cintanya nggak sejati, palsu. Ya cobanya ente ajak pacar nih, saya punya pacar. Coba bilang ke pacarnya, nanti kalau saya mati kamu mau ikut nggak ke dalam kubur? Enggak lah. Oh, enggak katanya. Makanya cinta cewek itu enggak sejati. Yang sejati amalul hasanah. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Athani, kata Syekh Hatim, Athani inni nadhartu ilal khalqi yu'addi ba'duhum ba'dan wa yabghi ba'duhum ba'dan wa yuqatiluhum 'alal ba'd. Saya ini memperhatikan orang-orang yang mereka ini saling bermusuhan antar sesama manusia, saling bercekcok, saling membenci sama manusia. Fa wa nadartu ila qaulillahi ta'ala inna syaitana lakum fattakhidhuhu aduwwa. Nah, kemudian saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan musuh. Fataraktu adawatal khalqi wa tafarraqtu li adawati syaitan. Nah, oleh karena itu yai, saya menghindari yang namanya perselisihan antar sesama manusia, dan saya sibukkan diri saya untuk memusuhi syaitan. Nah, itu kata Syekh Hatim yang kedua. Jadi perkataan Syekh Hatim yang kedua ini sama kayak di syair Burdah. Gimana awalnya tuh? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa in huma ma'adakan nusafat tahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakama wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Lawanlah, durhakalah kamu terhadap hawa nafsu dan setan. Wa in huma ma'adakan nusafat tahimi. Ketika, dan berhati-hatilah kamu ketika mereka terlihat tulus kepadamu. Wala tuti' minhuma khasman wala hakama, dan jangan turutilah hawa nafsu dan setan, baik sebagai musuh ataupun sebagai seorang hakim. Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Sungguh engkau mengetahui bagaimana tipu daya seorang musuh dan seorang hakim. Nah, itu yang kedua. Ya, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, untuk 6 sisanya mungkin kita lanjut di lain hari. Bagi yang ingin tahu kelanjutannya, ya jangan lupa undang saya lagi. Saya akhiri, astagfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan idhi hukumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.